Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kanan nafis, ini kita mau kasih makan ikan-ikan yang sudah gabung, ikan air laut dan ikan air tawar. Itu kasih makannya seperti biasa. Saya pakai ini pelet yang saya blender. Sekarang kita coba kasih makan. Seperti apa makannya kita lihat. Ini kita kasih ya. Mereka seperti itu. Kalau ikan sepat itu biasanya nanti kita pergi ya. Kalau itu yang balong sudah makan sana, dan ada balong yang besar itu ini kalem. Seperti itu. Ikan swordtail juga makan, ekor pedang, ada yang sunke juga makan, yang gupi juga makan, yang lemon juga, itu sana ada lemon di belakang, ada di bawah sini juga, ini ada juga di balik batu. Nah, seperti ini ya, makan pagi mereka seperti ini. Nah, ini kalau ikan sepatnya biasanya naik ke permukaan, makan yang terapung. Ikan balong yang sana ini kalem, tidak seperti biasanya. Ikan-ikan yang lain itu biasanya gesit, dia tidak, dia kalem. Dan di sana ikan betok di sana. Ikan betok itu sering bully ikan lemon ya, sehingga ikan lemon suka lari di belakang sana. Tuh, ini dikejar sama betok ini. Nah, kita lihat ikan yang ini gabungan ikan air tawar dan ikan Asia, ikan air asin ya. Mereka sudah gabung seperti ini kalau dari atas. Ini. Nah, selanjutnya kita lihat ikan yang masih air laut, tapi dia punya salinitas sudah turun, sudah tidak persis di air laut lagi, sudah turun ke bawah sedikit ya, tidak jauh. Nah, kita coba lihat sekaligus sekalian kita beri makan. Nah, ini ikan air lautnya. Nah, teman-teman kanan nafis, ini ikan air laut seperti ini ya. Saya cuma pakai filter, saya pakai pompa dan filternya seperti ini. Nah, ini sudah kotor lagi, kan harus dicuci seperti ini ya. Ini airnya agak kuning tapi sehat, tidak apa namanya, tidak airnya tidak beracun. Nah, ikan-ikannya seperti itu pada gesit-gesit. Nah, ini kita mau beri makan. Sebelum makan dia seperti itu, bisa kita perhatikan mereka menunggu. Ini sudah terbiasa, kalau kita dekat itu selalu kita kasih makan, sehingga kalau kita mendekat atau ada yang mendekat dikira itu mau diberi makan. Nah, ini sekarang kita beri makan seperti biasa. Makanannya itu ini pelet yang kita haluskan dengan digiling. Nah, ini kita coba haluskan. Kalau yang di bawah sana ikan moli marble itu sudah makan, yang ini belum, kita coba kasih makan. Nah, ini
Ya, seperti ini kita kasih makan. Nah, kita lihat di bawah seperti apa mereka. Nah, itu seperti itu. Berlomba-lomba makannya. Mereka sangat rakus. Ini makan sampai 4 kali sehari. Bahkan kadang-kadang itu bisa sampai 5 kali sehari makannya. Dan teman-teman Canada Fish bisa lihat bagaimana mereka begitu lahapnya memakan pelet yang saya berikan. Oh ya teman-teman, Canada Fish ini sudah berapa ya, 2 bulan kurang lebih ya. Ini air tidak pernah diganti, 2 bulan atau lebih, saya kurang tahu, saya kurang ingat ya. Ini air tidak pernah diganti, tidak pernah dikurangi sebagian dan ditambah sebagian air laut. Ini masih full air laut yang pertama, hanya kalau dia berkurang itu saya tambah saja air tawar. Jadi saya tidak ambil air laut untuk ini, enggak. Sekali saja cukup ya. Seperti itu mereka lahapnya. Ini di akuarium yang ukurannya 60 kali 40 kali 45 tingginya. Lebarnya 40, tingginya 45, panjangnya 60. Mereka seperti itu. Nah, ada lemon, ada ikan biru, terus ada ikan ini ikan permukaan. Ada Nemo sana. Terus di sini tidak ada ikan apa namanya? Ikan balong tidak ada. Ada dakocan juga. Nah, ada 5 ekor lagi, itu dia yang kita tangkap 2 hari lalu ya, 3 hari lalu ya, kita tangkap 3 hari lalu. Itu dia 2 hari lalu ya, kita tangkap 2 hari lalu. Itu dia sedang kita turunkan salinitasnya, dan sebentar nanti kita lihat dia sudah di salinitas berapa selama 2 hari. Nah, ini juga kita mau beri makan, dia sudah diberi makan. Dia kita berikan makan yang pelet yang tidak dihaluskan, dia sudah bisa, dia langsung makan. Nah, nanti kita lihat. Sini juga ada lemon ya, lemon cichlid juga ada. Ini saya tidak hitung, ada beberapa jenis ikan di sini. Di sini juga ada ikan yang apa ya, kalau di daerah sini disebut ikan bontiti. Itu yang kalau ditangkap ya perutnya suka menggembung besar. Dia ada di sana. Mana dia? Ini dia. Itu. Ini ada 2 sebenarnya, tadi 1 suka dibuli, saya pulangkan ke laut. Nah, selanjutnya kita coba lihat ikan yang kita tangkap 2 hari lalu, sekaligus kita lihat salinitasnya sudah di angka berapa. Karena itu baru 2 hari ya, karena salinitasnya kita turunkan pelan-pelan. Ini kita tambah makanannya dulu, kayaknya kurang ini, karena ikan laut itu beda dengan ikan air tawar. Ikan laut itu dia lebih kuat makan. Tuh, buat makannya. Nah, ini juga bisa diturunkan salinitasnya, tapi sengaja saya tidak turunkan. Nanti kalau ada pesanan baru kita turunkan. Tapi ada beberapa yang saya sudah turunkan salinitasnya. Nah, kita coba lihat.
Nah, di sini juga ada ikan air laut 2 ekor yang biru dan minta disatukan dengan air tawar. Ini pesanan orang. Ini sudah bersatu dengan air tawar. Hari Minggu insya Allah kita bawakan. Kita kasih pelet lagi yang sama ya, seperti ini yang kita haluskan. Itu di situ dia gabung dengan ikan swordtail. Tuh, seperti itu dia makan. Lahap, kalau ini ikan laut itu lahap makannya. Dan kalau dilihat seru. Mereka itu begitu. Ini sudah di salinitas 14. Yang ini ya, yang ini sudah salinitas 14. Nah, selanjutnya kita lihat ikan air laut yang kita tangkap 2 hari lalu. Ini ada suara pompa itu. Ini yang kita tangkap 2 hari lalu, dan kita sekalian ukur di salinitas berapa dia sekarang. Coba ambil airnya dulu. Ini sudah makan dia. Nah, itu dia sudah di angka berapa nih? 22. Ya, salinitasnya sudah turun di 22. Yang merah, ini yang merah dari 25 sampai 32 itu air laut. Dia sekarang sudah di berapa nih? Angka 20 ya. 21, di angka 21 salinitasnya. Nah, mereka seperti itu. Ikan-ikannya seperti itu. Liar, masih liar. Itu. Nah, coba kita angkat aeratornya supaya bisa kelihatan jelas. Jadi mereka ada 5 ekor. Alhamdulillah ini akur. 5 ekor. Terus pasang kembali aeratornya. Nah, dia sudah turun di salinitas 21. Ya, nanti kita terus kejar di sampai salinitas 14. Nah, di sini juga ada ikan air laut. Di sini ada penjaganya. Nih. Ini penjaganya. Nah, di sini juga ada ikan air laut, ikan Nemo. Ini ada 4 ekor. Satu jenisnya agak lain tapi dia besar. Tuh, sehingga dia sendiri, dia tidak gabung dengan 3 ini. Ini yang 3 suka mereka bertiga, dan yang satu di bawah itu suka menyendiri karena dia agak gelap warnanya, agak beda dengan ini. Walaupun dia sama-sama Nemo. Tapi alhamdulillah nyaman. Kalau ini salinitasnya coba kita lihat, karena ini saya belum tambah air tawar, air tawar sampai ke sananya, ya. Sedikit saya tambah air tawar, tapi kita lihat ya. Nah, ini kita coba lihat salinitasnya, dia sudah berapa, di angka berapa. Oh iya, liar sekali ikannya, langsung lari ke sana. Nah, kita coba lihat salinitasnya dia berapa ini. Ini masih di angka ya 20, ya 19, hampir 19, antara 19 dan 20, 19,5 mungkin salinitasnya. Lebih rendah dari yang tadi ya, yang baru 2 hari lalu ya. Tapi ini sengaja saya tidak tambah-tambah air tawar. Nah, selanjutnya kita coba ukur yang di sini. Di bawah sana. Yang ini sudah salinitas berapa nih? Yang sana itu sejak awal dia seperti itu kok, mungkin merindukan pasangannya. Kita coba lihat salinitasnya ini berapa, karena ini sudah gabung air laut dan air tawar. Dia di salinitas berapa, kita coba lihat. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman karena fish. Dia di salinitas sekarang 15.
sorry, bukan 15, ini 14 ya. Ya, ini 14. Di salinitas 14 mereka hidup bersama. Seperti itu, ikan laut sehat, ikan air tawarnya juga sehat. Ya, kalau teman-teman yang ingin pelihara air laut, ikan air laut, baiknya punya alat salinitas supaya kita bisa kontrol kondisi air, ya, dia di salinitas berapa. Dan ada juga yang di sini. Ini hanya satu ekor air lautnya, ikan air lautnya itu hanya yang biru. Ini salinitasnya 14 juga, mana dia? Ini. Dia salinitasnya 14 juga. Dia sendiri kita gabung dengan ikan swordtail sanke dan red swordtail. Ini dia. Oh, di sini banyak nyamuk besar-besar. Kalau di sini kan seperti ini. Tuh, ini yang kuasa suka membuli ini. Yang biru yang besar itu suka membuli. Yang sana dikejar juga. Karena mungkin karena akuariumnya masih kecil ya, 35 kali 35 ini akuariumnya. Kemarin saya bilang 40, akuariumnya ternyata saya ukur 35 ya, bukan 40. Ini 35 kali 35 kali 35 akuarium ini. Tapi isinya lumayan banyak di dalam. Seperti itu. Kalau yang ini ya masih mendekati air laut, salinitasnya dia masih mendekati air laut. Tapi ini sudah berkurang. Oh iya teman-teman, karena bisa lihat ini ya, yang di sebelah sini itu kotor sekali ya, saya tidak bersihkan. Hanya kaca sebelah sini sengaja saya bersihkan untuk saya pantau, saya lihat. Kenapa di sini saya tidak bersihkan? Anak-anak kadang-kadang datang main ganggu ikan. Datang untuk petik karsen tapi suka ganggu ikan juga, sehingga kita biarkan aja begitu. Itu ya, saya tidak belum menggunakan pembuat arus yang spesial, yang khusus untuk pembuat arus. Saya masih gunakan ini pompa ini seperti itu, masih gunakan filter juga seperti ini ya. Filter ini kadang-kadang 4 hari atau 5 hari itu baru saya bersihkan lagi seperti itu. Airnya memang agak kekuningan tapi sehat. Ini karena kita lawan karena ini pagi hari, di sana ada sinar cahaya dari sana terang, sehingga di sini agak kurang bagus gambarnya. Kalau cahaya dari belakang kita ambil begini akan bagus. Tapi karena ya sudahlah, kondisinya memang begini. Nah, ikan-ikan laut ini mereka suka menggali ya, seperti ini digali, yang sana juga di sudut itu suka digali, di sana juga digali untuk mereka buat tempat perlindungan itu digali. Banyak yang digali nih, padahal tadinya rata. Terus mereka gali bikin rumah-rumah situ, masuk bikin sarang-sarang, masing-masing bikin sarang. Kalau pelihara ikan air laut itu ya seperti ini, bisa airnya itu diganti sebagian
setengahnya kah atau 70%-nya kah diganti, dibuang, disifon, kemudian diganti lagi air laut. Tapi kalau saya tidak pernah ya. Ini bisa sampai tahunan, ini bahkan sampai 5 tahun atau lebih selama ikannya belum laku ya. Saya tidak ganti airnya, hanya saya ini seperti ini ya. Ini sudah ada yang menguap ya. Ini sudah lumayan, kurang lebih 2 cm yang menguap ini. Ini nanti kita tambah air tawar. Ini kita tambahkan air tawar aja. Jangan tambahkan air asin. Hanya ditambah air tawar aja dan tetap pakai filter karena makanan-makanan yang sisa itu yang tidak dimakan kita harapkan dia tersedot oleh pompa. Dan di sini bukan untuk koral ya, yang model kayak begini bukan untuk koral. Karena kalau untuk koral kita mesti pakai protein skimmer. Ini tidak, hanya filter biasa saja. Lumayan juga banyak nyamuk. Ini kurang terang ya karena memang kacanya kotor. Tapi kalau teman-teman yang ingin beli ini nanti kita ajarkan bagaimana caranya supaya airnya bisa terus jernih dan bagus untuk kalau dipajang di ruang makan kah, ruang tengah atau di ruang tamu. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang ingin konsultasi bagaimana untuk disatukan dengan ikan air tawar, boleh. Silakan DM saya di IG Kandanavis Wolio. Nah demikian ya teman-teman Kandanavis, jangan lupa di like, di subscribe. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan terima kasih untuk yang sudah selalu menonton dan yang sudah subscribe. Saya doakan semoga kita selalu sehat dan dimudahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.